warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Mahfuda, NIM 17040254039, kelas PPKN 2017A dan kelas Micro Teaching 2017D. Di sini saya akan menerangkan pembelajaran pada tema Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Baik, ketua kelas, silakan memimpin berdoa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Baik, amin. Alhamdulillah, doanya telah selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin berdoa. Sebelum kita membahas lebih dalam, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini kalian semuanya masuk? Ada yang izin, sakit, atau tanpa keterangan? Tidak ada ya, semuanya masuk ya. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Apakah kabar kalian hari ini baik, sehat, gembira, senang, sedih? Baik ya, jadi semoga kabar yang baik dari kalian ini akan membuat kalian fokus pada pembelajaran kali ini. Tadi Ibu melihat bahwa ada sampah-sampah yang berserakan di samping tempat duduk kalian. Jadi mohon untuk yang tempat duduknya ada sampah, baik itu sampah plastik atau bekas minuman, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Baik, sudah ya. Kalau kelas bersih itu akan membuat pembelajaran pada kali ini tuh menjadi nyaman. Gitu. Oke, kelas sudah bersih, maka kalian juga harus merapikan baju kalian atau atribut kalian yang kalian pakai, apakah sudah rapi atau lengkap. Silakan dicek dirinya masing-masing, apakah atributnya yang terpakai sudah rapi, apakah lengkap juga. Sudah ya, atributnya sudah lengkap. Kalau kelas rapi, nyaman, bersih, dan atribut yang kalian pakai lengkap, maka Ibu akan berlanjut pada materi hari ini. Jadi silakan keluarkan buku kalian, silakan keluarkan kelengkapan-kelengkapan yang akan digunakan pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kali ini, Ibu akan sedikit mengulas mengenai pembelajaran minggu lalu pada bab 1. Ada yang masih ingat bab 1 kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, benar. Jadi pada bab 1 kita membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada yang masih ingat berapa materi yang kita bahas di minggu lalu? 3. Ada lagi yang lain? Mungkin? 3 ya? Ya, benar bahwa materi minggu lalu pada bab 1 mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ada 3 materi. Ada yang masih ingat apa saja materi itu? Silakan kamu mungkin mencoba menjawab. Pembagian kekuasaan. Baik, ada lagi yang lain? Kurang 2 lagi. Kedudukan Kementerian Negara dan juga kedudukan dari lembaga dan kementerian. Selain itu materi yang ketiga mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, jadi pada minggu lalu benar tadi yang sudah dikatakan oleh anak-anak sekalian bahwa materi minggu lalu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara terdapat 3 materi atau 3 subbab bahasan. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia.
Yang kedua adalah kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia dan juga kedudukan lembaga non-kementerian. Selain itu, pada sub yang ketiga yaitu membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Karena tadi kalian menyebutkan dengan sangat baik, berarti daya ingat kalian sangat bagus ya, karena kalian bisa mengingat materi-materi yang Ibu ajarkan minggu lalu. Dan untuk kalian yang tadi belum menyebutkan bahwa materi-materi minggu lalu itu berisikan tentang pembagian kekuasaan, kedudukan Kementerian Negara Indonesia, kedudukan lembaga pemerintahan, nilai-nilai Pancasila, dan semoga kalian bisa mempelajarinya lagi supaya kalian bisa mendapatkan wawasan yang lebih banyak gitu. Apalagi sekarang kita akan bergeser pada bab 2. Ada yang sudah membaca, kita bab 2 ini akan membahas apa? Ada yang sudah membaca? Atau bukunya masih ditutup-tutup aja? Ada ya? Tentang apa? Ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam berbangsa dan bernegara. Oke, benar. Jadi bab 2 kita akan membahas ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam berbangsa dan juga bernegara. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai bab 2 ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam berbangsa dan bernegara, Ibu akan menyampaikan beberapa materi subbab bahasan. Sebelumnya ada yang sudah tahu pembahasan kita hari ini pada bab 2 itu tentang apa saja? Ada berapa subbab materi pada bab 2 ini? Ada yang sudah tahu? 4. Ada lagi? Ada lagi? Sama ya? Oke, benar bahwa bab 2 mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam berbangsa dan bernegara ini kita terdapat 4 subbab bahasan. Yang pertama, kita akan membahas pada subbab A, kita akan membahas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi pada bab 2 ini, pada subbab A kita akan membahas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pada subbab B kita akan membahas kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Jadi kita akan membahas kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Bab 2 ini pada subbab B berisikan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Dan pada subbab C, ada yang sudah tahu? Subbab C kita membahas tentang apa? Kemerdekaan beragama. Ada yang lain? Berkepercayaan. Oke, jadi benar. Pada subbab C kita akan membahas kemerdekaan beragama seperti apa yang tadi sudah dikatakan, dan berkepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi pada subbab C kita akan membahas kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan pada subbab D kita akan membahas mengenai sistem pertahanan dan keamanan
negara Republik Indonesia. Pada subbab D kita mempunyai sistem pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia. Jadi pada bab 2 mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam berbangsa dan juga bernegara, kita punya 4 subbab bahasan. Yang pertama adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang ketiga adalah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada subbab D, yaitu subbab terakhir, ada sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Jadi kita punya 4 subbab bahasan pada bab 2 ini. Sudah jelas ya, banyak ya materinya. Karena materinya banyak, maka kita harus fokus pada pembelajaran kali ini agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan dari kita semua. Oke? Karena tidak memungkinkan untuk fokus pada 4 materi ini, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita tidak akan membahas mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Kita juga tidak akan membahas kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita juga tidak akan membahas sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Jadi pembelajaran kali ini kita akan berfokus pada wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita akan berfokus pada materi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita akan mempelajari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita mempelajari tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa tujuan pembelajaran pada subbab A ini. Yang pertama yaitu pemetaan wilayah negara Republik Indonesia. Jadi pada tujuan yang pertama kita akan menjelaskan tentang pemetaan wilayah negara Republik Indonesia. Dan tujuan yang kedua yakni menjelaskan batas wilayah negara Republik Indonesia. Jadi, dua tujuan pembelajaran ini harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama kita akan membahas pemetaan wilayah Republik Indonesia. Jadi kita hapus dulu ya pada batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu letak Indonesia secara geografis itu di mana? Ada yang bisa menjawab? Mungkin kamu mencoba menjawab di mana letak geografis wilayah negara Indonesia? Ya, 2 benua dan 2 samudra. Ada pendapat yang lain? Mungkin kamu mencoba menjawab? Oke, 2 benua dan 2 samudra, sama ya jawabannya. Benar bahwa apa yang sudah dikatakan oleh anak-anak tadi, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Jadi Indonesia terletak di 2 benua dan 2 samudra. Ada yang tahu benua apa saja yang menjadi batasan wilayah Indonesia? Ada yang tahu benua apa saja? Mungkin kamu mencoba menjawab. Asia. Ada yang lain? Mungkin kamu? Oke, Australia.
Ada pendapat yang lain yang mungkin berbeda, benua apa? Tidak ada. Sepakat ya dengan pendapatnya teman-teman kalian tadi bahwa dua benua tersebut adalah benua Asia dan juga benua Australia. Benua Asia dan benua Australia. Nah, di antara dua benua ini, benua manakah yang terletak di sebelah utara dan yang mana yang terletak di selatan? Ada yang bisa menjawab? Mungkin kamu mencoba menjawab. Benua Asia kah atau benua Australia kah yang berada di utara? Atau benua Asia kah atau benua Australia berada di selatan? Mungkin ada yang mau menjawab? Ya, benua Asia di utara dan benua Australia di selatan. Ada pendapat yang lain mungkin? Oke, sama ya dengan pendapat dari teman kalian sebelumnya bahwa benua Asia merupakan benua yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia terletak di sebelah selatan Indonesia. Kemudian katanya tadi Indonesia terletak juga di antara dua samudra. Ada yang tahu samudra apa saja yang berbatasan dengan Indonesia? Mungkin kamu mencoba menjawab, apa samudra yang berbatasan dengan Indonesia? Hindia, oke, baik. Ada lagi yang lain? Pasifik. Ada lagi yang lain? Oke, sama ya. Oke, semua sepakat bahwa ada dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sepakat? Oke, benar bahwa ada dua samudra. Yang pertama adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ada dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang mana yang berada di barat dan mana yang berada di timur? Ada yang tahu? Yang mana yang berada di barat? Hindia yang berada di barat, yang di timur berarti Pasifik. Setuju dengan pendapatnya teman kalian ini? Setuju ya? Oke, benar yang dikatakan oleh teman kalian tadi bahwa Samudra Hindia ini merupakan samudra yang berada di sebelah barat Indonesia dan Samudra Pasifik merupakan samudra yang berada di timur Indonesia. Sudah jelas ya bahwa letak Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua itu tadi merupakan benua Asia dan benua Australia, sedangkan dua samudra tadi Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, sekarang coba dicermati peta di samping ini. Dicermati ya, terlihat jelas ya, ada warna biru dan juga ada warna hijau. Nah, biru ini merupakan wilayah laut yang berbatasan dengan Indonesia. Sedangkan hijau ini merupakan wilayah daratan Indonesia. Lihat betapa luasnya wilayah lautan yang ada di Indonesia. Sangat luas kan? Sangat luas ya. Di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar, pasal 25A Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa wilayah negara Indonesia itu merupakan wilayah kepulauan yang bercirikan Nusantara. Jadi di dalam pasal tersebut itu menyatakan bahwa wilayah Indonesia itu merupakan wilayah kepulauan yang bercirikan Nusantara. Mengapa kok dikatakan wilayah Nusantara? Ada yang tahu? Mungkin kamu mencoba menjawab. Karena terdiri atas pulau-pulau. Oke, ada yang lain?
menggambarkan sebuah perairan. Benar bahwa mengapa kok dikatakan Nusantara? Karena wilayah Indonesia itu terdiri atas perairan-perairan dan gugus pulau-pulau yang terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua Australia dan Asia, yang dua samudra adalah Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Jadi itu mengapa kok Indonesia itu dikatakan sebagai negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Terus pertanyaan berikutnya, lalu mengapa kok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar? Mengapa? Mungkin kamu mencoba menjawab, mengapa kok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Dasar pada pasal 25A? Mengapa? Perlu ada pembuktian. Ada lain? Pengukuhan. Iya, benar bahwa wilayah Negara Kesatuan Indonesia itu butuh untuk dikukuhkan. Mengapa kok wilayah Negara Kesatuan ini butuh untuk dikukuhkan, butuh pengukuhan? Mengapa? Mungkin kamu mencoba menjawab? Oke, karena supaya ketika bersengketa Indonesia sudah memiliki ini ya, undang-undang mengenai batas-batas wilayahnya. Ya, benar bahwa pengukuhan itu dilakukan ketika nantinya akan terjadi perebutan wilayah. Indonesia sudah memiliki batas-batas yang jelas mengenai wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Seperti itu. Kesatuan wilayah Indonesia ini tidak hanya berhubungan dengan batas-batas wilayah, namun kesatuan wilayah Indonesia ini juga berhubungan, gimana ya, sini ya, kesatuan wilayah ini tidak hanya berhubungan dengan batas-batas wilayah, tapi juga bisa politik, hukum, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi kesatuan wilayah Indonesia itu tidak hanya berhubungan dengan batas-batas wilayah Indonesia, namun juga berhubungan dengan kesatuan politik, kesatuan hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, berhubungan dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda. Di dalam Deklarasi Juanda ini menyatakan apa? Ada yang bisa menjawab? Tentang wilayah, pasti ya, tentang wilayah Indonesia. Ada yang lain? Wilayah Indonesia sebagai wilayah kepulauan. Ada yang lain? Sama ya dengan pendapat dari teman kalian tadi. Benar bahwa Deklarasi Juanda itu menyatakan bahwa wilayah negara Indonesia itu merupakan wilayah kepulauan. Jadi wilayah Indonesia itu sangat-sangat bercirikan dengan wilayah yang penuh dengan lautan. Coba Ibu sekarang mau tanya, ada yang tahu berapa luas wilayah negara Indonesia? Ada yang tahu? 4 juta kurang tepat. Coba yang lain. 6 juta kurang tepat. Kamu? Oke, 5 juta. Benar apa yang dikatakan oleh teman kalian tadi, bahwa wilayah Indonesia itu memiliki luas kurang lebih 5 juta
wilayah Indonesia ini kurang lebih memiliki luas 5 juta kilometer persegi. 2 juta di antara 5 juta kilometer persegi ini merupakan wilayah daratan. Jadi 2 juta daratan dan sisanya adalah lautan. Berapa sisanya? 3 juta. Berarti jika dilihat seperti ini, luas wilayah Indonesia itu jauh lebih luas wilayah lautannya, karena 3 juta dibanding 5 juta itu merupakan wilayah lautan dan 2 jutanya itu hanya wilayah daratan. Karena Indonesia memiliki wilayah lautan yang sangat luas, maka Indonesia itu warga negaranya sangat bergantung dengan hasil-hasil laut. Laut sangat memiliki peranan yang penting untuk warga negara Indonesia. Salah satu perannya mungkin kamu mau mencoba menjawab sebagai tempat rekreasi ya, yang diingat seperti itu. Ada yang lain? Jalur transportasi. Oke, ada yang lain? Sebagai sumber pangan, karena di situ menghasilkan ikan dan lain-lain. Oke. Benar tadi yang sudah dikatakan oleh teman-teman kalian bahwa laut memiliki peranan yang penting tidak hanya sebagai tempat rekreasi, namun juga bisa sebagai tempat yang memiliki kekayaan alam yang sangat-sangat melimpah. Di antaranya yakni misalnya ikan, udang, kerang, rumput laut, dan sebagainya. Nah, kekayaan alam yang ada di lautan Indonesia ini harus kita syukuri. Kita harus bangga dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia yang amat sangat melimpah. Jadi sebagai warga Indonesia, kita juga harus bisa melestarikan wilayah-wilayah laut Indonesia, karena sebagian besar dari wilayah Negara Kesatuan Indonesia ini merupakan wilayah lautan. Oke, sudah jelas ya mengenai pemetaan wilayah negara Indonesia. Sekarang kita akan berlanjut pada pembahasan berikutnya. Nah, pembagian wilayah laut Indonesia ini yang diatur oleh PBB ini terdapat 3 zona. Ada yang tahu zona apa saja? Mungkin kamu bisa mencoba menjawab. Zona laut teritorial, ada yang lain? Zona landas kontinen, ada yang lain? Zona ekonomi eksklusif. Oke, benar. Yang tadi sudah disampaikan oleh kalian semuanya bahwa di dalam PBB pembatasan wilayah itu ada 3. Yang pertama adalah zona laut teritorial. Yang kedua adalah zona landas kontinen. Dan yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Nah, kita bahas dulu zona laut teritorial. Ada yang tahu zona laut teritorial itu apa? Mungkin kamu mencoba menjawab. Oke, jadi zona laut teritorial itu merupakan garis hayal yang ditarik dari garis dasar ke arah laut lepas. Nah, sekarang ibu mau tanya, laut yang berada di garis-garis laut teritorial itu dinamakan dengan apa? Kamu? Laut teritorial. Oke. Jawabannya memang benar bahwa laut yang ditarik dari garis-garis laut teritorial itu merupakan laut teritorial. Sedangkan laut yang berada di garis terdalam itu dinamakan laut dalam ataupun perairan dalam. Nah, garis dasar
Ada yang tahu garis dasar itu apa? Oke, garis dasar itu merupakan garis yang ditarik dari ujung-ujung pulau-pulau yang terluar. Itu dinamakan dengan garis dasar. Nah, itu pembahasan mengenai zona laut teritorial. Kita beralih ke zona landas kontinen. Zona landas kontinen ini, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan zona landas kontinen? Garis apa? Garis laut. Oke. Ada yang lain? Oke, mungkin Ibu sedikit menjelaskan. Zona landas kontinen ini merupakan dasar laut yang secara teologi dan morfologi ini merupakan zona yang sebagai kelanjutan dari sebuah kontinen. Nah, kontinen sendiri ini apa? Ada yang tahu maksud dari kontinen ini apa? Mungkin kamu mencoba menjawab maksud dari kontinen itu sendiri itu apa? Benua. Yang lain? Benua juga. Oke. Jadi benar bahwa kontinen ini merupakan benua. Ya, dapat dipahami ya mengenai zona landas kontinen ini. Nah, zona landas kontinen ini di dalamnya warga negara Indonesia itu dapat memanfaatkan kekayaan apapun yang ada di dalam zona landas kontinen ini. Jadi sumber daya apapun dapat dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia di zona landas kontinen ini. Nah, pada tanggal 17 Februari tahun 1967 ini dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia mengenai zona landas kontinen. Jadi dikeluarkannya pada tanggal 17 Februari 1967. Kemudian kita beralih ke zona ekonomi eksklusif. Ada yang tahu definisi dari zona ekonomi eksklusif? Mungkin kamu mencoba menjawab. Oke, benar ya, jalur, yaitu jalur laut yang berjarak yang memiliki luas 200 mil dari dasar ke arah laut terbuka. Itu yang dinamakan dengan zona ekonomi eksklusif. Sama halnya dengan zona landas kontinen. Di zona ekonomi eksklusif ini, kekayaan alam di Indonesia ini dapat dimanfaatkan, kekayaan lautnya terutama. Jadi di dalam zona ekonomi eksklusif ini memiliki kekayaan yang di dalamnya itu dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Zona ekonomi eksklusif ini dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Ya. Zona ekonomi eksklusif ini baru dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1980, tepatnya di tanggal 21 Maret. Seperti itu. Nah, dapat dipahami ya mengenai 3 zona pembagian menurut PBB. Selain wilayah lautan, Indonesia itu memiliki wilayah daratan. Yang saat ini kita tinggali ini merupakan wilayah daratan yang dimiliki oleh Indonesia. Yang tadi sudah dikatakan bahwa 2 juta dari 5 juta luas wilayah Indonesia itu merupakan wilayah daratan. Namun, tidak hanya wilayah daratan dan juga wilayah lautan yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia juga memiliki wilayah udara. Wilayah udara Indonesia ini dikeluarkan atau diumumkan oleh siapa? Di dalam konvensi apa? Ada yang tahu? Mungkin kamu menjawab? Oke, benar ya, bahwa wilayah udara Indonesia ini diumumkan, dideklarasikan
di dalam Konvensi Chicago pada tahun 1944. Nah, wilayah udara Indonesia ini merupakan wilayah yang ada di atas daratan dan juga lautan Indonesia. Jadi, wilayah udara ini merupakan wilayah yang ada posisinya di atas wilayah daratan dan juga lautan Indonesia. Namun tidak hanya berhenti di wilayah daratan, wilayah lautan dan juga wilayah udara. Indonesia juga memiliki wilayah ekstrateritorial. Apa yang dinamakan wilayah ekstrateritorial? Mungkin kamu bisa mencoba menjawab. Wilayah yang diakui oleh negara lain. Ada yang lain? Oke, benar ya, bahwa wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah yang diakui oleh negara lain, atau dengan kata lain ada di hukum internasional. Itu merupakan bagian dari pemetaan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita beranjak ke batas-batas wilayah negara Indonesia. Batas wilayah negara Indonesia. Sekarang kita membahas mengenai batas-batas wilayah negara Indonesia. Nah, seperti tadi kita memiliki 2 benua, 2 samudra. Nah, sekarang kita membahas mengenai batas-batas wilayah negara Indonesia. Indonesia berbatasan dengan negara mana saja. Di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara apa, selatan apa, barat apa, timur apa. Nah, sekarang ini akan kita bahas mengenai batas-batas wilayah negara Indonesia berdasarkan negara-negaranya. Nah, kita bahas mengenai batas dengan utara, sebelah utara. Nah, seperti yang ada di gambar peta ini, coba kita identifikasi bersama-sama. Negara mana saja sih yang merupakan negara yang berbatasan dengan Indonesia di sebelah utara? Coba kita identifikasi. Ini merupakan bagian utara Indonesia. Coba kita identifikasi ada negara apa saja sih yang berbatasan. Ada negara apa saja mungkin bisa disebutkan? Singapura, Malaysia, ada lagi? Vietnam, oke. Filipina, Thailand, benar. Ini semua merupakan negara-negara yang berbatasan di sebelah utara Indonesia. Yang tadi dikatakan oleh anak-anak bahwa Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam itu merupakan negara yang berbatasan di sebelah utara Indonesia. Jadi ada negara apa saja tadi? Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam. Nah, ini merupakan negara-negara yang berbatasan di sebelah utara. Jadi ada Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan juga Vietnam. Nah, sekarang yang berbatasan di sebelah selatan ada negara apa yang berbatasan di sebelah selatan Indonesia? Coba kita identifikasi negara apa yang berada di sebelah selatan. Kita hanya menemukan lautan dan hanya satu negara sekaligus benua, yakni adalah Australia. Benar bahwa yang berbatasan dengan Indonesia adalah negara yang sekaligus benua adalah Australia. Apakah Samudra Hindia ini tidak berbatasan di sebelah selatan dengan Indonesia? Mungkin kamu mencoba jawab, apakah tidak berbatasan dengan Samudra Hindia? Berbatasan, ada yang lain? Berbatasan ya? Ya, jadi tidak hanya Australia saja, melainkan juga ada Samudra Hindia. Di sini letaknya. Jadi
Selain Australia ada Samudra Hindia. Nah, ini merupakan batas wilayah negara di bagian selatan Indonesia, yaitu ada Australia dan Samudra Hindia. Nah, kita beralih ke yang sebelah timur dan barat. Nah, kita bahas barat terlebih dahulu. Nah, Indonesia berbatasan dengan negara mana saja di bagian barat ini? Ada yang bisa mengidentifikasi? Coba kamu mencoba menjawab. Samudra Hindia lagi. Oke, jadi tidak hanya di selatan ya. Samudra Hindia, ada pendapat lain? Berbatasan dengan India. Oke, benar dari pendapatnya dua teman kalian tadi bahwa sebelah barat Indonesia itu tidak hanya Samudra Hindia, namun juga ada negara India. Dan kemudian batas-batas wilayah negara Indonesia yang terakhir di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan ada yang mau mengidentifikasi? Ada yang bisa mengidentifikasi sebelah timur ini Indonesia berbatasan dengan negara apa? Kamu mungkin mencoba menjawab. Samudra Pasifik dan kamu mungkin? Oke, benar bahwa Samudra Pasifik dan Papua Nugini ini merupakan wilayah yang berbatasan dengan Indonesia. Jadi ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Nah, ini tadi yang sudah kalian identifikasi bersama-sama ini merupakan batas-batas wilayah yang berbatasan dengan Indonesia. Yang di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam. Dan di sebelah selatan Indonesia ini berbatasan dengan Australia dan juga Samudra Hindia. Di sebelah barat ada Samudra Hindia dan juga ada India. Dan yang terakhir, batas wilayah Indonesia di bagian timur itu Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Seperti itu. Nah, ini pembahasan mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini pada bab 2 mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam berbangsa dan bernegara sudah hampir habis. Jadi untuk penutupnya kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita kali ini pada bab 2 mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Mungkin kamu mencoba menjawab apa saja yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini. Ya, benar bahwa kita tadi membahas mengenai pemetaan wilayah Negara Kesatuan Indonesia, bahwa negara Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua itu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ada lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Mungkin kamu mencoba menjawab. Oke, kita tadi membahas mengenai negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Benar bahwa tadi kita sudah membahas secara mendalam, secara mendetail mengenai negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Maka dari itu Indonesia dikatakan sebagai negara maritim. Ada yang tahu negara kepulauan atau negara maritim ini dimasukkan dalam pasal berapa?
Ya, 25A di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu tadi kita membahas mengenai apa? Mungkin kamu mencoba menjawab. Deklarasi Juanda. Oke, tadi kita juga membahas deklarasi Juanda. Sama halnya ya tadi dengan tadi bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau wilayah kepulauan. Di dalam deklarasi Juanda sudah dinyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Dan karena adanya deklarasi Juanda, maka mungkin kamu menjawab. Oke, negara Indonesia sebagai negara kepulauan juga diakui oleh internasional di dalam konvensi. Oke, di dalam konvensi laut PBB. Benar. Jadi kita tadi membahas mengenai deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Selain itu ada lagi pembahasan yang sangat penting juga untuk kita simpulkan pada pembelajaran kali ini. Mungkin kamu mencoba menjawab apa pembelajaran itu tadi. Ya, ada tiga mengenai pembagian batas wilayah di laut. Ada tiga, yakni zona laut teritorial, zona lintas kontinen, dan juga zona ekonomi eksklusif. Benar, jadi perlu diingat bahwa ada tiga zona yang merupakan pembagian batas wilayah di laut. Selain itu, sebagai penutupnya tadi kita membahas masalah apa? Silakan kamu mencoba menjawab. Batas wilayah negara Indonesia. Oke, jadi tadi kita pada bagian akhir kita membahas batas wilayah negara Indonesia. Di sebelah utara kita berbatasan dengan apa? Di sebelah selatan kita berbatasan dengan apa? Negara mana? Samudra apa? Sebelah barat kita berbatasan dengan apa? Di sebelah timur kita berbatasan dengan apa? Kita sudah membahas semuanya. Jadi ada yang perlu ditanyakan dari pembelajaran kita kali ini pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya pembelajaran kita kali ini pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, sekarang untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ibu akan memberikan sedikit tugas untuk individu masing-masing bahwa apa sih makna yang terkandung dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman kalian dan kalian bisa juga membuka literatur terkait. Untuk pertemuan selanjutnya silahkan dikumpulkan melalui ketua kelas yang akan mengordinir tugas kalian dan akan dikumpulkan ke Ibu. Baik, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Silahkan kalian membacanya dan mempelajarinya agar pada pertemuan berikutnya yang membahas mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, kalian bisa paham dan kalian bisa mengikuti pembelajaran minggu depan dengan seksama. Dan untuk kali ini silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa sebagai penutup pembelajaran kita kali ini. Silakan. Baik, terima kasih ketua kelas sudah dipimpin dan terima kasih untuk anak-anak. Kalian bisa mengikuti pembelajaran kita kali ini dengan fokus dan semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.